Saya nggak tahu dream market, tapi saya tahu dream saya, dan saya adalah market. Jadi ada koneksinya di situ. Hai guys, di video kali ini ada yang bertanya nih kepada saya nih di YouTube saya tentang market riset. Ini terkait dengan video terakhir saya. Jadi pertanyaan dari Rido adalah, dulu waktu Ko Denny awal jualan suplemen, nanyain dream customer-nya kayak gimana? Nah, pada saat bikin email automation, apakah sudah nanya dream market terlebih dahulu atau sambil ngemail sekalian? That's a good question. Oke. Perlu Anda ketahui bahwa saya menggunakan email automation itu di tahun 2008. Saya belajar digital marketing di tahun 2007. Jadi kalau video ini dibuat, saya sudah 14 tahun ya belajar digital marketing. Saya sudah 13 tahun menggunakan email marketing. Tetapi ketika saya awal jualan suplemen, saya tidak berjualan di tahun 2008. Ketika awal jualan suplemen, saya berjualan di tahun 1999. Like kayak more than 2 dekade yang lalu. Lama banget ya, ketahuan umur saya nih jadinya. Nah, it's a good question juga. Kenapa atau gimana caranya saya mengetahui dream market? Well, waktu itu nggak ada zaman YouTube kayak sekarang. Even I think YouTube belum ada ya. Tahun 99, I don't think ada. Belum kayaknya, belum ada. I think YouTube 2006 kalau nggak salah. Nah, mentornya siapa? Kayak gitu nggak ada yang ngajarin. Saya kuliah IT, komputer, programming, coding. Saya nggak paham namanya market dan sebagainya. Tapi saya suka jualan sejak dari SMA. Jadi sejak tahun 94 maybe, saya udah jualan gitu kayak ya dagang, benar-benar jualan. Saya beli game, habis itu saya jualin di sekolah saya waktu SMA. Karena kalau saya beli game waktu itu, saya kalau jualan, saya bisa pinjem gamenya untuk dijual. Sehingga saya bisa main juga. Kalau laku ya sudah, kalau nggak laku saya balikin. Jadi saya dapat benefit di situ dari toko gamenya, yang kebetulan teman saya juga. Jadi setiap minggu saya punya game yang untuk dimainin for free gitu kan. Nah, kayak begitu. So, background saya adalah mampu untuk menjual, no issue. Nah, kembali ke pertanyaan, yaitu apakah saya sudah tahu dream market atau belum? Jawabannya adalah belum. But, ketika saya jualan di tahun 99, saya sudah nge-gym mulai tahun 98. So, saya sudah nge-gym selama setahun. So, saya sudah nyemplung ke marketnya selama setahun, dan saya tahu dream saya. Jadi bukan gambling, teman-teman. Saya nggak tahu dream market, tapi saya tahu dream saya, dan saya adalah market. Jadi ada koneksinya di situ. Saya tahu bahwa saya ketika pakai suplemen, pakai kreatin, pakai amino, pakai yang lain-lain, saya pengen pada saya cepat jadi. That's it. Dan saya tahu objection-nya. Saya tahu kenapa di awal saya takut minum suplemen. Minum amino yang bijinya segede-gede begini. Orang bilang biji segede ini kamu minum, kamu telan, kena ginjal loh. Ya, orang zaman dulu tidak bisa membedakan mana yang lewat saluran pencernaan terus habis itu keluar ke belakang sama keluar ke depan. Itu understand. Jadi pertanyaannya lucu-lucu bahwa kalau biji segede ini kamu minum nanti kena ginjal. Sementara kalau kita ketelan biji jeruk misalkan yang sekecil ini, makanin aja nanti kan keluar. So, logiknya gak jalan. Jadi hal-hal lucu seperti itu terjadi ketika saya pertama kali mengajarkan tentang fitness. Jadi kontennya jadi banyak karena menghandle hal-hal kayak begini. Anda boleh cari deh di YouTube saya tentang apakah air perasan jeruk bisa meluruhkan lemak. Jadi kayak Mama Lemon gitu misalnya. Itu kan buat bersihin piring ya, dikasih aroma jeruk biar nggak amis. Tapi kalau diminum, lucu pokoknya lucu deh. Zaman dulu itu lucu banget itu. Mereka berpikir lemak itu kayak cairan yang bisa dikeluarkan lewat keringat lah. Padahal kalau kita makan sirloin, Anda tahu sendiri lemak itu bentuknya adalah kayak gel. Lah kalau kayak gel begitu terus dikasih air perasan jeruk apa luruh? Enggak, it's different. Ya, itu cerita lama lah. Anyway, saya sudah punya waktu setahun memahami apa dream market karena saya adalah marketnya sendiri. Itu kuncinya. Nah, ketika dibawa ke hari ini, saya jualan bonels misalnya. Saya jualan bonels. Saya adalah parent. Saya udah punya anak since 2013. Saya create bonels di 2018. So, 5 tahun. Saya tahu anak saya waktu itu sekolah, habis itu batuk, pilek, gantian terus. Bentar-bentar batuk, bentar-bentar pilek. Gantian, karena di sekolah ruangan tertutup pakai AC begitu. Satu ketularan, ini sakit. Habis itu ke dokter, sembuh, sebelahnya jadi ke dokter. Muter kayak begitu. Dan setiap kali ke dokter ya antibiotik lah, apalah. So, that's why saya create bonels yang organik. Nah, dari situ Anda tahu sekarang kan bahwa saya adalah marketnya. I'm a parent. Me and Valin, my wife, itu paham bahwa, oh oke,
kita butuh kayak begini nih. Sekarang begitu batuk sedikit nih, begitu corona kayak begini, pandemi kayak begini, kok nggak enak ya? Wah, kita udah langsung kayak pasangin semuanya, dosisnya kita tambahin gitu, supaya besoknya oke. Saya sendiri juga pakai di kamar saya untuk essential oil. Right, so kayak gitu. Jadi saya adalah market saya. Nah, sekarang kita beranjak ke Tribelio. Sama. Saya menggunakan Tribelio, saya membangun Tribelio karena ingat tadi, saya udah 14 tahun belajar digital marketing. Dan fondasi saya adalah building list. Dari awal, dari 2008, I'm building list, man. Like, kayak bukan barusan saja, bukan karena Tribelio, tapi karena dari dulu, I'm building list. Kalau Anda peserta DM Elite, kelas saya, Strategi Digital Marketing, maka Anda akan tahu bahwa saya mengajarkan untuk building list juga di dalam bagian dari DM Elite. Salah satu strategi digitalnya adalah funnel, copywriting, dan ada building listnya juga. Di lain yang lain-lain gitu ya. Nah, maka kalau Anda lihat di situ, selama perjalanan saya 14 tahun, saya menggunakan tools-tools orang lain. Banyak banget. Mulai dari Aweber di tahun 2008, kemudian saya pakai GetResponse, saya pakai MailChimp, saya pakai Infusionsoft, saya pakai ActiveCampaign, saya pakai ClickFunnels. Banyak banget. Bikin landing page, bikin email broadcast, email automation, dan yang lain-lain. Itu sudah saya jalankan ya 14-13 tahun. So, saya berpikir kan di 2018 itu. Kenapa 2019, sorry. 2018 idenya muncul. Kenapa kok saya harus mempromosikan orang lain ya? Kenapa saya harus mempromosikan Infusionsoft ya? Saya adalah certified partner dari Infusionsoft waktu itu. Di 2016 saya adalah certified partner. Jadi kalau Anda menggunakan software dari luar, Infusionsoft, di Indonesia, maka Anda akan dirujuk ke saya untuk belajar email marketing. Dari luar ya, I'm certified di situ. Saya udah belajar semuanya soalnya. Ikut sertifikasi mereka, of course. Ya, bukan belajar doang, lihat-lihat doang, bukan begitu. Tapi ada kelasnya selama sebulan kalau nggak salah. Kemudian ada ujiannya semua, jadi saya udah lewat di situ. Gimana bikin automation, gimana bikin ini, bikin itu, macam-macam. Nah, akhirnya saya berpikir kan, kenapa saya harus ngajarin begini, terus habis itu orang pakai softwarenya orang luar ya? Saya cuma dikasih komisi ngajarin sekali doang, habis itu ya ada sedikit commission lah kalau orangnya masih pakai Infusionsoft dan sebagainya. So, I was thinking kayak, kenapa sih saya nggak bikin sendiri aja? Yang pertama. Yang kedua adalah, saya melihat bahwa komunitas itu adalah kunci dari segalanya. Semuanya pakai komunitas. Anda lihat ya, Anda mau ngapain aja ada komunitasnya. Entah itu di Facebook group, entah itu di Telegram group, entah itu di WA group. Pasti ada komunitasnya. Nah, data itu tersebar kemana-mana. Ada data yang ke Facebook, ada data yang ke Infusionsoft atau email marketing. Kemudian ada data kita sendiri yang nyatetin, oh ini belinya kapan, dan sebagainya. Saya berpikir, kenapa harus datanya tersebar seperti itu ya? Kenapa nggak ada satu platform yang mengintegrasikan semuanya jadi satu? So that's why I built Tribelio. So, kalau Anda bertanya apakah saya sudah tahu dream dari market, saya adalah marketnya di semua industri ini. Mulai dari suplemen, kemudian essential oil, kemudian di Tribelio, I'm the market dari awal, bertahun-tahun, 14 tahun bahkan di digital marketing. Nah, pertanyaan saya adalah, sekarang balik ke Anda nih. Ketika Anda mau bisnis baru, seberapa willing Anda untuk nyemplung ke marketnya dulu? Benar-benar menjalani sebagai market. Ini challenge banget. Siap nggak Anda kayak saya yang harus 14 tahun dulu baru build something kayak Tribelio? Atau jadi parent dulu 5 tahun baru ngerasain. But maybe in other perspective, nyemplung seperti itu membuat, kalau ini personal perspektif saya, dengan masuk ke market seperti itu, saya jadi memahami market itu butuhnya apa. Saya jadi bisa melihat problem. Oh, orang maunya ini. Oh, orang komplainnya ini. Oh, yang tadi lemak itu bisa keluar lewat keringat. Lucu kan? Kalau lemak keluar lewat keringat, ya jemur aja tuh. 2 hari harusnya kurus tuh. Yang turun kan air, bukan lemak. It's different, man. Jadi, nggak paham. Saya bilang mobilmu aja matiin aja AC-nya. Kalau gitu. Padahal ruangan dingin harusnya membakar lemak lebih tinggi. Kok bisa? Nah, itu lain cerita. Ya, jadi ya Anda tahu lah kalau Anda habis renang atau habis berada di tempat dingin, Anda lebih mudah lapar, right? Karena pembakaran naik. So anyway, itu cerita zaman dulu. But saya selalu masuk di market-market yang saya paham kayak begitu. Yang saya nggak terlalu paham, yang saya nggak punya networknya semuanya, mostly I fail. Apalagi nggak punya timnya. Jadi yang pertama adalah sayanya, foundernya ngerti atau enggak, excited atau enggak. Ya, yang utama adalah ngerti atau enggak. Yang kedua adalah timnya. Timnya, saya udah bahas di video saya sebelumnya tentang team building. Team is very crucial.
Saya nggak akan bisa kayak hari ini tanpa tim saya. It's impossible. It's just not possible aja. Punya ide sebanyak apapun, saya punya ide. Saya masih ada backlog ide, teman-teman, yang kayaknya kalau misalkan ini perusahaan saya ini udah bisa saya lepas, saya punya ide baru. Saya punya, gitu. Saya punya list of idea. Nggak saya execute sekarang, nggak saya kejar, karena nggak mampu aja untuk menjalankan ini semua. Right? So, intinya adalah, ya, market research itu penting. Tahu dream market itu penting. Kebetulan saya tidak tahu dream market secara interview di awal karena saya marketnya. Tapi Tribelio, meskipun saya punya dream marketnya, saya udah tahu marketnya seperti apa karena saya pakai, saya tetap melakukan interview. Bahkan ketika Bonels pun, saya juga tetap melakukan interview, teman-teman. Karena buat saya, health adalah priority kan, organic adalah priority. Ternyata market nggak ngomong kayak begitu loh. Ternyata di market itu kebalik. Lucu bahkan di Bonels itu. Mereka merasa bahwa perlindungan anak itu lebih penting. Perlindungan anak gini, mamanya sanggup untuk membuat anaknya tetap sehat, itu maksudnya kayak gitu. Itu penting ternyata. Apakah sehat itu berarti harus pakai yang lain-lain? Apakah organik itu ternyata nomor 2. Jadi statistik nomor 1 adalah ego mamanya. Sementara saya di rumah sama istri saya, kita nggak pernah ada urusan ego mamanya dan sebagainya. Saya nggak pernah marah-marahin istri saya kalau anak saya sakit. Kalau anak saya sakit, saya cariin obat. Waktu itu seperti itu. Tapi di luar sana ternyata kalau istrinya ditinggal suaminya bekerja keluar dan anaknya sakit, itu yang terjadi adalah suaminya pulang marahin istrinya, lu nggak becus ya jagain anak ya, udah seharian beranak terus-terusan kayak gitu, masih sakit lah, masih panas lah, kan kasihan kayak gini. So itu tidak terjadi di saya, maka dari itu saya tidak mendapatkan insight itu. Menurut saya sih anak sakit ya dibawa ke dokter kan gitu. Nah ternyata setelah market research saya menemukan ternyata adalah pain baru di situ, right? So buat saya, kepada Anda, pesan terakhir ya sebelum video ini saya akhiri, yaitu adalah market research menemukan dream sama menemukan pain dari market. Crucial banget. Crucial banget. Tidak bisa pakai asumsi. Karena asumsi bisa salah, karena latar belakang kita bisa saja berbeda dengan market kita. Seperti di Bonels tadi. Sama-sama parent, sama-sama punya anak kecil, baby, anak umur 3 tahun, 4 tahun, sama-sama semuanya. But ternyata lingkungan kita berbeda. Komunikasi saya better with my wife, kita nggak pernah bertengkar, tapi orang lain di luar gara-gara anak sakit aja bertengkar. So, ternyata background itu saya tidak punya. That's why tetap saya harus melakukan namanya market research. Right guys, so I think video ini bisa menjelaskan, hopefully menjelaskan bahwa ya saya masuk belasan tahun untuk memahami market saya sendiri. Kalau Anda benar-benar dari nol, maka mau nggak mau Anda harus terjun ke market, ngobrol dengan mereka dan nanya. Right? So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye-bye.